Teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kam John. Believe in myself. Bagian yang pertama, part satunya, telah membahas kita telah membahas tentang self-image, tentang rasa percaya diri. Nah, di video yang kedua kali ini, kita akan membahas gimana sih caranya supaya menaikkan self-image kita, supaya kita menjadi lebih percaya diri. Sebelum itu, subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terupdate terus dengan video-video dari channel Kam John Mastermind ini. Oke ya. Untuk menaikkan self-image, untuk menaikkan rasa percaya diri, itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama, dengan kita menyadari suatu kesadaran atau suatu logika. Nah, ini apa nih? Nanti dijelaskan ya. Menyadari. Yang kedua, self-talk. Seperti yang sering saya bahas di video-video sebelumnya, self-talk. Nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah big momentum. Atau suatu hal besar yang terjadi. Ini bisa merubah self-image kita. Nah, kasih contoh deh, hal besar apa sih? Misal suatu hal besar yang memaksa kita mau nggak mau akhirnya merubah diri. Misal ada musibah terjadi, kecelakaan, orang tua meninggal. Akhirnya kita berasa, saya nggak boleh gini terus, saya harus berubah, pokoknya saya harus maju. Dan akhirnya sejak saat itu dia berubah. Percaya diri, action lebih keras. Atau bisa juga contoh ini, J.K. Rowling. J.K. Rowling itu adalah pengarang dari seri buku Harry Potter. Kalau teman-teman tahu kisah hidupnya, itu udahnya dia cerai, terus ibunya meninggal, terus dia sempat depresi berat, bahkan hingga ingin bunuh diri. Saat bertubi-tubi dihantam oleh big momentum, momentum besar ini, kejadian besar ini, disitulah ide untuk Harry Potter muncul. Dan seperti teman-teman tahu, saat ini J.K. Rowling adalah pengarang terbaik di dunia untuk seri novel fiksi. Oke ya, nah kan ada 3 caranya. Yang ketiga ini kita nggak bahas teman-teman. Tentang kejadian besar, big momentum kita nggak bahas. Kita nggak perlu tunggu sampai terjadi hal itu dulu. Kita mengusahakan dulu diri sendiri, supaya self-image kita dan percaya diri kita tinggi. Oke ya, kita bahas 2. Yang pertama, menyadari suatu kesadaran atau logika. Apa itu? Dari berjuta-juta sel sperma, hanya 1 yang akhirnya diterima oleh sel telur. 1 pemenangnya. 1 yang terbaik. One and the only one. 1 dan hanya satu-satunya. Yaitu kita semua. Teman-teman, saya, kita semua. Berarti dari sini teman-teman, ini menandakan apa? I'm the best. Saya yang terbaik. 1 di antara berjuta-juta. I'm the best. I'm the great. Saya yang luar biasa, paling hebat. I'm a winner. Saya pemenang. Saya juara di antara berjuta-juta sel sperma yang lain. Pemenang. Teman-teman perlu menyadari ini. Sejak kita dalam kandungan, kita itu sudah dicap, capnya besar, dicap sebagai pemenang. Kenapa saat ini kita tidak bisa menganggap hal itu sebagai suatu fakta? Padahal fakta itu selalu ada, teman-teman. Pemenang itu tidak peduli dengan kata-kata negatif orang lain. Misalnya nih, diomongin orang kan, kamu mah gini, yang negatif-negatif lah intinya. Kita juara 1, mereka katakanlah juara 20. Mereka bilang, kamu turunlah ke juara 20. Apakah pemenang juara 1? Oh gitu ya, saya harus turun ke ranking 20 ya. Oke deh, saya turun. Kan nggak gitu teman-teman. Fakta logika bahwa kita adalah pemenang. You are the best.
You are the winner, ya. Kita semua adalah pemenang. Itu fakta, teman-teman cukup sadari itu. Iya ya. Saya hebat loh. Kenapa saya harus kemakan kata-kata orang lain? Ingat-ingat aja, mereka berusaha menjatuhkan kita, berarti kan posisi mereka di bawah, teman-teman. Ya, makanya berusaha menjatuhkan supaya mereka bisa naik atau minimal sejajar kan. Berarti kalau mereka ingin menjatuhkan kita, nggak usah kita gubris. Kenapa? Karena kita sudah di atas kan. Posisi kita pemenang loh. Oke ya, itu yang pertama. Menyadari. Yang kedua, self-talk. Nah ini teman-teman, self-talk itu dilakukan kapan? Pada saat alam pikiran bawah sadar terbuka. 2 kali, yaitu pagi hari pada saat habis bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur. Pada saat udah ngantuk-ngantuk, udah mau tidur, self-talk di depan cermin. Apa yang dikatakan? Teman-teman masukkan semua sugesti positif. Supaya apa? Supaya alam pikiran bawah sadarnya itu terprogram ulang. Ya. Menimpa. Kan kita kan waktu kecil ya, hidup di lingkungan keluarga, pergaulan yang misal katakanlah negatif. Nah ini menimpa supaya self image kita itu nggak rusak. Yang tadinya udah broken ya udah rusak, supaya self image-nya itu terperbaharui lagi. Programnya tercetak baru lagi. Jonathan, kamu percaya diri. Jonathan, kamu hebat. Ya, Jonathan, kamu sukses. Jonathan, kamu kaya. Jadi di depan cermin, katakan kepada inner self, kepada diri kita yang dalam diri kita ini, katakan kepada dia hal-hal yang positif. Tentunya teman-teman ya, ini kalau bagi yang udah ada pasangan atau tinggal dengan keluarga harus ngomong dulu. Ya nanti dianggap gila, ngapain kamu bicara sendiri dengan cermin gitu ya. Padahal inilah caranya teman-teman. Orang sukses maupun orang kaya, mereka melakukan teknik ini. Mereka melakukan hal ini. Dan ini adalah percepatan untuk menaikkan vibrasi energi kita. Pada saat semua hal-hal yang positif sudah masuk ke alam bawah sadar, otomatis akan menimpa program-program lama, ya, akan menimpa sehingga self image kita yang terbentuk akan mulai high. Rasa percaya diri kita akan tumbuh, ya, depan cermin kan, Jonathan kamu percaya diri, Jonathan kamu pemenang, kan gitu, ya, akan mulai naik, vibrasi energi mulai tinggi, akhirnya jadi positif. Nah, pada saat positif, law of attraction menarik positif. Makanya teman-teman kan gak heran ya, kalau waktu itu misalnya nih teman-teman pernah moodnya lagi bagus, energinya lagi good gitu ya, seharian itu entah kenapa banyak hal baik yang terjadi. Sampai teman-teman mungkin mengatakan, sepertinya ini hari keberuntungan saya. Nah itu teman-teman. Vibrasi energi yang positif, feeling dan mood yang positif ya, percaya diri yang tinggi, itu akan menarik berbagai hal baik, menarik berbagai hal positif. Oke ya, 2 hal itu. Teman-teman, believe, percayalah. Everything is possible. Semuanya itu mungkin. I can. Saya bisa. You can. Teman-teman juga bisa. Ya. Oke, kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan di komen di bawah, ya. Boleh juga teman-teman nonton ulang ya sampai mengerti. Sampai jumpa di next video yang gak kalah serunya, ya. Jangan lupa selalu like, share, komen. Dan juga ada link yang tersedia untuk teman-teman. Klik linknya di caption mindsetlogy.com, dibaca semuanya dalamnya ya. Terus perhatikan di bagian audio. Audio ini adalah cara praktis untuk kita merubah mindset, memprogram ulang mindset kita. Oke, see you. Stay tuned. Bye. Speed up.